Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disusun oleh Muhammad Robin, NIM 221090350006, Prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan membahas materi tentang korosi. Tujuan pembelajaran, setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengerti dan menjelaskan prinsip dasar korosi logam, bentuk-bentuk korosi, serta pencegahannya. Pencegahan korosi didasarkan pada dua prinsip berikut: mencegah kontak dengan oksigen atau air. Teroksidasi menjadi ion besi yang kemudian membentuk senyawa oksidasi terhidrasi atau karat besi Fe2O3XH2O. Dari reaksi terlihat bahwa korosi merupakan melibatkan adanya gas oksigen dan air. Karena itu, besi yang disimpan dalam udara yang kering akan lebih awet bila dibandingkan di tempat yang lembab. Korosi pada besi ternyata dipercepat oleh beberapa faktor, seperti tingkat keasaman, kontak dengan elektrit, kontak dengan pengotor, kontak dengan logam lain yang kurang aktif, logam nikel, timah, tembaga, serta keadaan logam besi itu sendiri atau kerapatan atau kasar halusnya permukaan. Pencegahan korosi. Pencegahan korosi didasarkan pada dua prinsip berikut. Yang pertama, mencegah kontak dengan oksigen dan air. Pencegahan korosi didasarkan pada dua prinsip berikut. Mencegah kontak dengan oksigen atau air. Korosi besi merupakan oksigen dan air. Bila salah satu tidak ada, maka peristiwa korosi tidak dapat terjadi. Korosi dapat dicegah dengan melapisi besi dengan cat, oli, logam lain yang tahan korosi, yaitu logam yang aktif seperti seg dan krom. Penggunaan logam lain yang kurang aktif, yaitu timah dan tembaga, sebagai pelapis pada kaleng bertujuan agar kaleng cepat hancur di tanah. Timah atau tembaga bersifat mempercepat proses korosi. Perlindungan katoda, pengorbanan amoda. Besi yang dilapisi atau dihubungkan dengan logam ini yang lebih aktif akan membentuk sel elektromia dengan besi sebagai katoda. Di sini, besi berfungsi hanya sebagai tempat terjadinya reduksi oksigen. Logam lain berperan sebagai anoda dan mengalami reaksi oksidasi. Dalam hal ini, besi sebagai katoda terlindungi oleh logam lain sebagai anoda dikorbankan. Besi akan aman terlindungi selama logam pelindungnya masih ada atau belum habis. Untuk pelindungan katoda pada sistem jaringan pipa bawah tanah lazim digunakan logam magnesium. Logam ini secara berkala harus dikontrol dan diganti. Pengertian korosi. Korosi adalah reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah perkaratan besi. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksidasi dan karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3XH2O, suatu zat pada yang berwarna coklat merah. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anode, di mana besi mengalami oksidasi. Fe+
AQ plus 2E S sama dengan 0,44 volt. Elektron yang disebabkan di anode mengalir ke bagian lain besi itu bertindak sebagai katoda, di mana oksigen tereduksi. O2G plus 2H2O 1 plus 4E 4OH min AQ E sama dengan plus O, 40 volt atau 0,2 G plus 4H plus 4AQ plus 4E. Hasilnya 2H 2O IE sama dengan plus 1,23 V. Ion besi yang berbentuk pada anoda selanjutnya teroksidasi membentuk ion besi yang kemudian membentuk senyawa oksidasi terhidrasi Fe2O3 XHO2, yaitu karat besi mengalami bagian mana dari besi ini yang bertindak sebagai anoda dan bagian mana yang bertindak sebagai katoda, bergantung pada berbagai faktor, misalnya zat pengotor atau perbedaan rapatan logam itu. 2. Faktor yang menyebabkan korosi besi. Korosi besi merupakan oksigen dan air. 3. Pengaruh logam lain terhadap korosi besi dari kehidupan sehari-hari kita. Ketahui bahwa besi yang dilapisi dengan zinc yaitu tahan karat, sedangkan besi yang kontak dengan tembaga berkarat lebih cepat. 4. Cara-cara pencegahan korosi besi. Besi adalah logam yang paling banyak dan paling beragam penggunaannya. Hal ini terjadi karena beberapa hal, diantaranya kelimpahan besi di kuliti bumi cukup besar. Cara-cara pencegahan korosi. Yang pertama, pengecatan jembatan, pagar, dan rolling biasanya dicat. Cat menghindarkan kontak dengan udara dan air. Cat yang mengandung timba dan zinc atau seng akan lebih baik karena keduanya melindungi besi terhadap korosi. 2. Pelumuran dengan oli atau gemuk. Cara ini diterapkan untuk berbagai perkakas dan mesin. Oli dan gemuk mencegah kontak dengan air. 3. Pembalutan dengan plastik. Berbagai macam barang, misalnya rak, piring, dan keranjang sepeda dibalut dengan plastik. Plastik mencegah kontak dengan udara dan air. 4. Tin planting atau pelapisan dengan timah. Kaleng-kaleng kemasan terbuat dari besi yang dilapisi dengan timah. Pelapisan dilakukan secara elektrolisis yang disebut tin planting. Timah tergolong logam yang tahan karat, akan tetapi lapisan timah hanya melindungi besi selama lapisan itu utuh atau tanpa cacat. Apabila lapisan timah ada yang rusak, misalnya tergores, maka timah justru mendorong atau mempercepat korosi besi. Hal itu terjadi karena potensial reduksi besi lebih negatif daripada timah. Oleh karena itu, besi yang dilapisi dengan timah akan membentuk suatu sel elektrokimia dengan besi sebagai anoda. Dengan demikian, timah mendorong korosi besi. Akan tetapi, hal ini justru lebih diharapkan, sehingga kaleng-kaleng bekas cepat hancur. 5. Galvanisasi atau pelapisan dengan zinc. Pipa besi, tiang, telepon, dan berbagai barang lain dilapisi dengan zinc. Berbeda dengan timah, zinc dapat melindungi besi dari korosi sekalipun lapisannya tidak utuh. Hal ini terjadi karena suatu mekanisme yang disebut perlindungan katode, oleh karena potensial reduksi lebih positif daripada zinc. Maka dari besi yang kontak dengan zinc akan membentuk sel elektromia dengan besi sebagai katode. Dengan demikian, besi melindungi dan
zinc yang mengalami oksidasi, badan mobil-mobil baru pada umumnya telah digalvanisasi sehingga tahan karat. Penyebab korosi. Faktor yang berpengaruh terhadap korosi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang berasal dari bahan itu sendiri dan dari lingkungan. Faktor dari bahan meliputi kemurnian bahan, pencampuran bahan, dan sebagainya. Faktor dari lingkungan meliputi tingkat pencemasan udara, suhu kelembapan, keberadaan zat-zat kimia bersifat korosif, dan sebagainya. Bahan-bahan korosif yang dapat menyebabkan korosi terdiri dari asam, basa, serta garam, baik dalam bentuk senyawa anorganik maupun organik. Penguapan dan pelepasan bahan-bahan korosif ke udara dapat mempercepat proses korosi. Udara dalam ruangan yang terlalu asam atau basa dapat mempercepat proses korosi peralatan elektronik yang ada dalam ruangan tersebut. Fluor, hidrogen fluorida beserta persenyawaan-persenyawaannya dikenal sebagai bahan korosif. Dalam industri, bahan ini umumnya dipakai untuk sintesa bahan-bahan organik. Amoniak atau NH3 merupakan bahan kimia yang cukup banyak digunakan dalam kegiatan industri. Pada suhu dan tekanan normal, bahan ini berada dalam bentuk gas dan sangat mudah terlepas dari udara. Amoniak dalam kegiatan industri umumnya digunakan untuk sintesa bahan organik. Sebagai bahan anti beku di dalam alat pendingin, juga sebagai bahan untuk membuat pupuk. Bejana-bejana penyimpanan amoniak harus selalu diperiksa untuk mencegah terjadinya kebocoran dan pelepasan bahan ini ke udara. Korosi adalah proses yang terjadi ketika kualitas penting dalam suatu material mulai menurun serta terpapar elemen yang terdapat pada lingkungan. Paling sering korosi terjadi pada logam dengan hasil yang disebut karat. Korosi pada logam terjadi saat elektron logam terpapar dengan air dan oksigen. Seiring waktu, reaksi antara sebagai komponen tersebut akan mengubah penampakan permukaan logam. Permukaan logam yang mengalami korosi akan berwarna merah coklat dan kehilangan sifat-sifat logamnya. Korosi lebih lanjut akan melemahkan seluruh struktur logam sehingga membuatnya kehilangan kekuatan dan kualitas lainnya. Salah satu cara melawan korosi adalah dengan memberi lapisan pelindung ke permukaan logam untuk menghindari kontak dengan air dan oksigen. Sebagai contoh, beberapa jenis enamel dianggap ideal untuk melindungi permukaan logam. Selain itu, lapisan polimer seperti cat lazim digunakan pada berbagai permukaan logam untuk mencegah karat. Plating juga digunakan dalam berbagai kasus seperti pada perhiasan, pipa rumah tangga, dan peralatan olahraga logam. Cara lain untuk melindungi logam adalah dengan menggunakan perlindungan katodik. Dalam proses elektrokimia ini harus ada agen yang bertindak sebagai katoda dari sel elektrokimia. Perlindungan katodik sering digunakan untuk melindungi baja dan logam yang digunakan dalam konstruksi. Pada dasarnya, pelindungan katodik dilakukan dengan mempolimerisasikan permukaan baja sampai memiliki potensi seragam yang selanjutnya akan membantu mencegah terjadinya korosi. Dengan cara ini, baja dan logam akan tetap kuat dan dapat digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama. Baja terpolarisasi digunakan untuk membuat kapal, pipa bahan kapal bakar untuk sistem perkotaan, platform operasi pengeboran minyak lepas pantai, dan konstruksi dermaga. Perlindungan yang memadai akan memperpanjang masa pakai logam. Selain itu, melindungi logam dari korosi juga akan menjamin keselamatan pengguna yang bergantung pada kekuatan satu logam. Pengertian korosi. Korosi adalah penurunan mutu dari peralatan logam
Secara umum, korosi dapat digolongkan berdasarkan rupanya, keseragamannya atau keserbanekaannya, baik secara mikroskopis maupun makroskopis. Dua jenis mekanisme utama dari korosi adalah berdasarkan reaksi kimia secara langsung dan reaksi elektrokimia. Korosi bisa disebut sebagai kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi dengan lingkungan yang korosif. Korosi dapat juga diartikan sebagai serangan yang merusak logam karena logam bereaksi secara kimia atau elektrokimia dengan lingkungan. Ada definisi lain untuk menyatakan bahwa korosi adalah kebalikan dari proses ekstraksi logam dari biji mineralnya. Contohnya, biji mineral logam besi di alam bebas ada dalam bentuk senyawa besi oksida atau besi sulfida. Setelah diekstraksi dan diolah, akan dihasilkan besi yang digunakan untuk pembuatan baja atau baja paduan. Selama pemakaian, baja tersebut akan bereaksi dengan lingkungan yang menyebabkan korosi, kembali menjadi senyawa besi oksida. Darth-Volta dan hukum Nernst akan membantu untuk dapat mengetahui kemungkinan terjadinya korosi. Kecepatan korosi sangat tergantung pada banyak faktor, seperti ada atau tidaknya lapisan oksida. Karena lapisan oksida dapat menghalangi beda potensial terhadap elektroda lainnya yang akan sangat berbeda bila masih bersih dan oksida. Peristiwa korosi berdasarkan proses elektrokimia, yaitu proses perubahan reaksi kimia yang melibatkan adanya aliran listrik. Bagian tertentu dari besi berlaku dengan kutub negatif atau elektroda negatif anoda. Sementara bagian yang lain sebagai kutub positif atau elektroda positif katoda, elektron mengalir dari anoda ke katoda sehingga terjadilah peristiwa korosi. Macam-macam jenis korosi dan penyebabnya. Korosi atmosfer. Korosi ini terjadi akibat proses elektrokimia antara dua bagian benda padat, khususnya metal besi yang berbeda potensial dan langsung berhubungan dengan udara terbuka. Faktor-faktor yang menentukan tingkat kekaratan atmosfer yaitu jumlah zat pencemar di udara, debu, gas, butir-butir arang, oksida, metal. Yang kedua, suhu. Yang ketiga, kelembapan kritis. Yang keempat, arah dan kecepatan angin. Yang kelima, radiasi matahari. Yang keenam, jumlah curah hujan. Korosi galvanis. Korosi ini terjadi karena proses elektrokimiawi dua macam metal yang berbeda potensial dihubungkan langsung di dalam elektrolit sama, di mana elektron mengalir dari metal kurang mulia anodik menuju metal yang lebih mulia atau katodik. Akibatnya, metal yang kurang mulia berubah menjadi ion-ion positif karena kehilangan elektron. Ion-ion positif metal bereaksi dengan ion negatif yang berada di dalam elektrolit menjadi garam metal. Karena peristiwa tersebut, permukaan anoda kehilangan metal sehingga berbentuk sumur-sumur karat, surface attack atau serangan karat permukaan. Sel galvanik tidak berhubungan langsung walaupun keduanya berada di dalam elektrolit yang sama atau open circuit. Standar elektromotif ini dapat berubah akibat berpengaruh perubahan suhu, perubahan kontraksi zat-zat yang terlarut, kondisi permukaan elektroda, kotoran atau sampah pada elektroda, dan lain-lain. Contoh, suatu tube sheet atau sebuah alat penukar kalori. Tube sheet terbuat dari karbon steel atau baja karbon, dan tube-nya dari paduan tembaga aluminium bronze. Kalau ditinjau pada elektromotif series, jelas bahwa baja atau ferrum lebih tinggi letaknya daripada tembaga.
Jadi baja dalam kondisi ini menjadi lebih anodik terhadap paduan tembaga. Karenanya terjadilah sel karat galvanik dan akibatnya tube sheet baja tersebut berkarat dan kehilangan metal dan permukaannya. Korosi regangan. Korosi ini terjadi karena pemberian tarikan atau kompensasi yang melebihi batas ketentuannya. Kegagalan ini sering disebut retak karat regangan atau RKR atau stress corrosion cracking. Sifat retak jenis ini merupakan spontan atau tiba-tiba terjadinya. Regangan biasanya bersifat internal yang disebabkan oleh perlakuan yang diterapkan seperti menentukan dingin dan merupakan sisa hasil pengerjaan atau residual seperti pengelingan, pengepresan, dan lain-lain. Untuk material kuningan jenis RKR disebut season cracking, pada material low carbon steel disebut caustic embrittlement atau kerapuhan basa. Karat ini terjadi sangat cepat dalam ukuran menit, yakni jika semua persyaratan untuk terjadinya karat regangan ini telah terpenuhi oleh suatu momen tertentu, yakni adanya regangan internal dan terciptanya kondisi korosif yang berhubungan dengan konsentrasi zat karat atau koroden dan suhu lingkungan. Korosi celah. Korosi celah atau craft corrosion ialah sel korosi yang diakibatkan oleh perbedaan konsentrasi zat asam. Karat ini terjadi karena celah sempit terisi dengan elektrolit atau air yang pH-nya rendah, maka terjadilah suatu sel korosi dengan katodanya permukaan sebelah luar celah yang basah dengan air yang lebih banyak mengandung zat asam daripada bagian sebelah dalam celah yang sedikit mengandung zat asam, sehingga akibatnya bersifat tondik. Proses pengkaratan ini berlangsung cukup lama karena cairan elektrolit di dalam celah cenderung lama mengering walaupun bagian luar permukaan atau celah telah lama kering. Celah ini sangat banyak untuk konstruksi kendaraan karena fabrikasinya menggunakan pengelasan elektrik, resistance atau tahanan listrik, sistem spot pada plat tipis disusun secara bertumpu atau overlap. Overlap inilah yang menimbulkan celah-celah. Contoh, sebuah logam stainless steel dimasukkan ke dalam air laut dalam waktu yang cukup lama sehingga pada permukaan logam yang semula rata dan bersih tidak ada karat akan menjadi bergelombang pada permukaannya dan berkarat. Hal ini mencerminkan bahwa terjadinya perbedaan konsentrasi zat asam antara logam dan air laut. Korosi arus liar. Korosi arus liar ialah merasuknya arus searah secara liar tidak disengaja pada satu konstruksi baja yang kemudian meninggalkannya kembali menuju sumber arus. Prinsip serangan karat arus adalah merasuknya arus searah secara liar meninggalkan konstruksi. Akan terjadinya serangan karat yang cukup serius sehingga dapat merusak konstruksi tersebut. Terdapat dua jenis sel arus yang dipaksakan, yaitu 1. Sel arus liar yang terjadi secara eksidentil atau tidak sengaja, seperti arus liar pada kereta api listrik yang melaju di samping atau berkaitan dengan pipa air minum di dalam tanah, yang seperti arus yang terbuat dari baja bergalvanis atau baja berlapis beton sebelah dalam dan berbalut velvet sebelah luar.
Karat kan terjadi pada daerah keluarnya arus luar yang berasal dari rel kereta listrik tersebut. Tempat di mana arus liar masuk ke dalam pipa menjadi katoda. Sedangkan di mana arus liar meninggalkan pipa menjadi anoda dan berkarat, karat akhirnya dapat membagi pipa PDAM tersebut. 2. Sel arus paksa disengaja. Seperti sel perlindungan katodik pada pipa di bawah tanah. Arus berasal dari sumber arus listrik searah menuju elektroda dan melalui tanah arus mengalir dari elektroda ke pipa sehingga pipa menjadi katoda yang tidak berkarat. Selanjutnya arus kembali ke sumber reverter. Contoh sebuah paku dimasukkan ke dalam air asin. Air laut merupakan paku tersebut akan berkarat yang diawali dengan dari bagian kepala dan bagian yang runcing. Bagian kepala dan bagian runcing paku dibentuk secara paksa dengan sistem cold forming atau pembentukan dingin. Di dalam pengerjaan cold forming selalu dihasilkan renggangan sisa, akibatnya bagian tersebut akan menjadi anodik terhadap bagian paku lainnya apabila dihubungkan melalui elektrolit. Korosi pelarut selektif. Korosi pelarut selektif ini menyangkut larutannya suatu komponen dari zat paduan yang biasa disebut pelarutan selektif atau selective dissolution atau Partino-D'Ailly. Zat komponen yang larut selalu bersifat anodik terhadap komponen yang lain, walaupun secara visual tampak perubahan warna pada permukaan paduan namun tidak berdampak adanya kehilangan materi berupa taktik, perubahan dimensi, retak, atau alur. Bentuk permukaan tampaknya tetap tidak berubah termasuk tingkah kehalusannya atau kekasarannya. Namun sebenarnya berat bagian yang terkena jenis karat ini merupakan menjadi berkurang, berpori-pori, dan yang terpenting adalah kehilangan sifat mekanisnya menjadi getas dan mempunyai kekuatan tarik sangat rendah. Jenis karat ini merupakan berkurang, berpori-pori, dan terpenting adalah kehilangan sifat mekanisme menjadi getas dan mempunyai kekuatan tarik yang sangat rendah. Karat ini bisa terjadi melalui struktur logam dalam dua macam. Satu, logam antara atau unsur antara. Unsur ini biasa bersifat anoda atau katoda terhadap logam utama. 2. Senyawa atau unsur-unsur bukan logam. Unsur ini bersifat katoda terhadap ferrit. Contoh, desiccunification, yaitu proses pelarutan seng dari metal paduan kuningan yang berpaduan antara seng dengan tembaga. Mekanisme logam paduan berkarat dan tembaga menuju ke permukaan membentuk lapisan di luar yang keropos. Logam seng menuju ke permukaan paduan dan melakukan reaksi sehingga meninggalkan paduan. 2. Gravitasi, yaitu proses karat yang terjadi pada grafit, contoh besi cor, di mana besi meninggalkan paduan dari karbon dan grafit, sifat logam ringan, keropos, dan getas. Korosi erosi. Korosi erosi adalah proses perusakan pada permukaan logam yang disebabkan oleh aliran fluida yang sangat cepat. Korosi erosi dapat dibedakan pada 3 kondisi, yaitu